semuanya, kembali lagi bersama saya Ataline Hukubun di channel YouTube Atalin. Jadi di video kali ini aku akan berbagi tutorial cara menyimpan desain balsamik dalam bentuk gambar. Sebelum aku mulai video ini, kalian jangan lupa like video ini jika kalian menyukai video ini, dan jangan lupa share video ini ke semua orang jika kalian merasa video ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, di sini kalian buka dulu ya project desain yang sudah kalian buat pada aplikasi Balsamik. Di sini kita buka dulu desainnya. Di sini aku sudah buat desain ya. Kita buka dulu. Oke, ini sudah terbuka ya desain balsamiknya. Jadi di sini aku sudah buat aplikasi ya, desain aplikasi, mockup aplikasi. Aku tuh ingin membuat desain aplikasi source code gitu. Jadi ini adalah aplikasi penyedia source code ya, baik dari bahasa pemrograman Pascal, C++, Python, Ruby, dan lain-lain sebagainya. Tapi di sini aku baru buat tampilan awalnya, tampilan beranda, dan ada beberapa tampilan lagi yang belum aku kerjakan. Jadi ini adalah project 10M aku yang akan aku kerjakan nantinya satu persatu secara manual ya. Oke, kita balik ke videonya. Jadi di sini kalian bisa menyimpan atau mengekspor desain atau project yang sudah kalian buat pada aplikasi Balsamik ke dalam bentuk gambar atau foto ya. Jadi caranya yaitu, yang pertama, kalian bisa tekan Ctrl+R pada keyboard laptop kalian, sehingga nanti muncul tampilan seperti ini. Yang kedua, kalian bisa memilih opsi menu file di sini, lalu pilih export. Nanti munculnya juga seperti ini. Jadi dua cara ini sama ya untuk proses mengekspor desain balsamik ke dalam bentuk gambar. Oke, kita tekan Ctrl+R. Jadi terserah teman-teman ya. Jadi cara cepatnya itu Ctrl+R, atau bisa juga teman-teman pilih menu file lalu klik export. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ini adalah tampilan export desain balsamik. Di sini ada 3 opsi yang bisa teman-teman pilih. Jadi di sini teman-teman pilih saja atau atur pengaturannya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan teman-teman. Di sini ada opsi 1, opsi 2, opsi ketiga. Nah, di sini aku akan menjelaskan satu persatu, semoga teman-teman bisa paham ya. Jadi yang pertama ini ada all wireframes. Itu artinya semua wireframes ini akan kita simpan atau akan kita ekspor ke dalam bentuk gambar. Nah, jadi di sini untuk kata wireframes ini itu adalah kerangka ya, kerangka tampilan desain yang sudah kita buat. Jadi sebagai gantinya kata wireframes ini akan aku ganti menjadi kata desain biar teman-teman lebih paham ya. Jadi kata lain dari wireframes ini adalah desain yang sudah kita buat ya, gitu ya, biar teman-teman paham. Jadi yang pertama ini artinya semua desain. Jadi kita akan menyimpan semua desain ini dalam bentuk gambar. Opsi kedua, ini ada current wireframes atau gambar saat ini. Teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada kotak warna biru pada desain tampilan awal. Di sini nggak ada ya. Di sini juga nggak ada, di sini juga nggak ada. Artinya, fungsi opsi yang kedua ini, dia hanya akan menyimpan gambar atau desain saat ini. Jadi kan sekarang ini kita berada pada desain tampilan awal. Jadi pada opsi yang kedua ini kita hanya akan menyimpan satu gambar saja, yaitu gambar saat ini. Karena dia berada pada kotak biru seperti ini, jadi yang tersimpan hanya tampilan awal. Begitu ya. Yang ketiga, a set of wireframes. Itu artinya satu set gambar. Jadi di sini teman-teman bisa pilih. Di sini kan ada 4 desain yang sudah aku buat. Jadi teman-teman tinggal pilih. Misalnya teman-teman hanya ingin menyimpan tampilan awal sama tampilan source code-nya saja. Berarti ini dihilangkan. Nah, berarti hal yang kita checklist ini, desain yang kita checklist ini, nanti hanya 2 ini yang tersimpan. Seperti itu ya. Jadi singkatnya seperti ini. All wireframes ini artinya semua desain yang sudah kita buat akan kita simpan dalam bentuk gambar. Ya, paham ya? Yang kedua ini current wireframes artinya gambar saat ini. Hanya itu yang akan tersimpan.
karena kotak birunya hanya berada pada tampilan awal atau gambar saat ini tuh berada pada tampilan awal, maka tampilan awal saja yang akan kita simpan. Ya. Yang ketiga ini a set of wireframes, artinya satu set gambar yang bisa kita pilih. Jadi ini adalah semua, ini gambar saat ini, dan ini adalah set yang bisa kita pilih dengan bebas, terserah mau kita simpan semua, atau mau cuma simpan 3, atau mau cuma simpan 2, terserah teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman atur, sekali lagi teman-teman atur sesuai keinginan desain mana-mana saja yang ingin kalian simpan dalam bentuk gambar. Oke, di sini teman-teman bisa lihat pada bagian sebelah kanan. Di sini kita sudah bahas opsinya ya. Di sini pada bagian sebelah kanan sini pilihan penyimpanannya. Jadi selain bisa disimpan dalam bentuk gambar, bisa juga disimpan dalam bentuk PDF dan file. Tapi karena sesuai judul video kita, jadi kita akan bahas khusus mengenai gambar saja. Oke, kita akan mulai dari yang opsi pertama. Di sini misalnya teman-teman ingin menyimpan semua desain. Kita pilih saja all wireframes. Lalu pada bagian image format ini kan ada dua opsi ya. Yang pertama ini ada PNG atau PNG standar ya. Dan yang kedua ini ada high resolusi PNG, artinya file PNG resolusi tinggi. Silakan diatur sesuai kebutuhan kalian ya. Sekali lagi, silakan teman-teman atur sesuai keinginan teman-teman. Tapi di sini yang aku sarankan teman-teman pilih yang high resolusi PNG ya, agar kualitas gambarnya itu tinggi nantinya. Kemudian pada bagian ini use transparent background ini, jadi ada catatan ya, gambar yang diekspor akan transparan dimanapun kanvas ditampilkan dalam gambar rangka. Seperti itu ya. Jadi saran aku ini gak usah dicentang ya. Jadi yang paling penting tuh teman-teman pilih ini aja, high resolusi PNG, kemudian pilih opsi sesuai dengan teman-teman, high resolusi PNG, dan tinggal ekspor. Nah yang kedua ini, karena ini kan kita akan menyimpan semua desain ya, kan opsi yang kita pilih tadi kan opsi 1, all wireframes. Jadi kita akan menyimpan semua desain. Di sini ada pilihan single zip file dan individual PNG file. Nah di sini jika teman-teman memilih single zip file, artinya semua desain ini akan tersimpan di dalam satu file zip. Jadi fungsinya itu biar nggak terpencar atau biar lebih rapi aja ya. Atau yang kedua ini juga, bisa juga teman-teman pilih yang individual PNG file, artinya gambar desain yang teman-teman akan simpan itu akan langsung dalam bentuk gambar satu persatu, jadi tidak dalam satu file zip. Nanti kita kasih contoh biar teman-teman paham ya. Jadi sekarang kita pilih saja dulu yang single zip file. Jika sudah, kita klik export. Kita klik save. Lalu kita klik here to view the PNG file. Nah ini ya, kita ekstrak. Jadi karena kita pilih simpan dalam bentuk file zip, maka semua desain tadi dia tersimpan di dalam file zip. Jadi dia kan gak terpencar dan rapi ya gitu. Kita ekstrak file, klik OK. Ini ya desain yang sudah kita simpan tadi. Sekarang kita buka. Nah, sudah tersimpan bukan? Jadi teman-teman silakan pakai ini untuk keperluan teman-teman ya. Dan di sini gambarnya juga gak pecah ya, namanya juga PNG high resolusi tinggi ya. Ini udah paling bagus sih daripada teman-teman pilih yang standar tadi gitu. Kita keluar. Sekarang kita coba opsi yang kedua. Kita pilih yang ini, current wireframes, artinya gambar saat ini. Artinya yang akan tersimpan hanya tampilan awal ya. Di sini pilih high resolusi PNG. Ini nggak usah dicentang, lalu klik export. Klik save. Klik here to view. Oke, ini ya. Tadi paham ya teman-teman? Ini tadi kan yang all, artinya semua desain dalam file zip yang sudah kita ekstrak. Jadi ini adalah opsi 1 ya, yang all. Yang ini opsi kedua atau current atau gambar saat ini. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri kan. Jadi yang tersimpan hanya tampilan awal. Karena tampilan awal berada pada kotak biru ini. Sekarang kita coba yang ketiga.
kita pilih asset. Di sini misalnya aku ingin simpan tampilan beranda sama tampilan source kodenya aja, ini nggak usah. Jadi yang akan tersimpan ya cuma dua ini, gitu ya. Terus kita pilih yang individual PNG ya, supaya teman-teman bisa paham, oh contohnya tuh seperti ini. Karena yang AL ini kan tadi kita sudah pilih single zip file. Jadi untuk yang ini kita pilih saja yang individual PNG file untuk teman-teman bisa paham perbedaannya tuh apa. Klik export. Kita simpan, download aja ya. Lalu klik select folder. Klik here to view. Kita lebarin dulu. Nah, di sini teman-teman bisa paham. Jadi cara membedakannya itu sangat gampang ya. Jadi teman-teman bisa lihat, yang ini tadi kan file zip. Jadi ini adalah opsi 1 atau AL. Sedangkan yang ini adalah current, opsi yang kedua. Hanya gambar saat ini akan kita simpan. Kemudian yang ketiga ini adalah asset. Jadi hanya beberapa gambar yang kita pilih. Dua ini tadi ya yang kita pilih. Dan sudah tersimpan dalam bentuk gambar. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian video cara menyimpan desain balsamik dalam bentuk gambar. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.